Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilis Nurjana dengan NIM 2010207007 dari kelas Pendidikan Biologi 1, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum pembedahan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Yuk simak videonya sekarang. Karakteristik ikan nila atau Oreochromis niloticus. Secara morfologi, ikan nila ini memiliki bentuk tubuh yang pipih, sisiknya kasar, dan matanya tampak menonjol. Adapun bagian-bagian dari ikan nila yaitu bagian kepala atau anterior, bagian buntut atau posterior, bagian bawah atau sentriol, kemudian bagian atas atau dorsal. Ikan nila ini memiliki 5 buah sirip, yakni sirip punggung atau dorsal fin, kemudian sirip dada atau pectoral fin, sirip perut atau ventral fin, sirip anus atau anal fin, sirip ekor atau caudal fin. Nah, sirip ekor ini berguna untuk belok ke arah kanan dan ke arah kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan proses pembedahan pada ikan nila ini. Sebelum dibedah, bersihkan terlebih dahulu sisik dari ikan nila ini agar mudah untuk dibedah. Kemudian, potong dari belakang lubang anus, kemudian mengikuti garis sisi pada ikan hingga ke operkulum. Inilah organ-organ pada ikan nila setelah dibedah. Sistem pernapasan pada ikan nila. Sistem pernapasan pada ikan terjadi melalui insang. Posisi insang tersebut berada di kepala atau cepal. Oke, saya akan melakukan pengambilan sampel pada insang ikan nila ini. Dapat teman-teman lihat, insangnya berwarna merah dan segar. Kalau insangnya berwarna coklat, berarti ikannya sudah busuk. Insang terdiri dari 3 bagian. Yang berwarna merah ini disebut dengan gill filamen yang berfungsi untuk pertukaran oksigen. Kemudian ada lengkung yang disebut dengan gill arch yang berfungsi untuk pertukaran gas dari udara dan karbon dioksida dari darah. Kemudian ada rigi-rigi insang atau gill rakers yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan dan agar makanan tidak memasuki saluran pernapasan. Sistem pencernaan ikan nila. Sistem pencernaan pada ikan yang dimulai dari mulut. Dan mulut ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan. Selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini terletak antara faring dan lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian lambung. Lambung ini merupakan tempat pengumpulan makanan yang belum dicerna dan berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar setelah selesai makan. Selanjutnya usus. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Usus ini sebagai tempat penyerapan sari makanan yang telah diolah di lambung. Kemudian rektum. Rektum ini merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Kemudian yang terakhir yaitu anus. Anus ini merupakan ujung dari saluran pencernaan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang sudah diproses dalam tubuh si ikan. Kemudian hati. Hati ini warnanya merah kecoklatan.
Letaknya di bagian depan rongga badan. Fungsi hati ini untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu yang membantu proses pencernaan lemak. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu ini bentuknya bulat dan hijau, berfungsi untuk menampung dan menyimpan empedu dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Kantong empedu ini juga berguna untuk mencerna lemak. Aparatus urogenitalis. Pada ikan betina, dia itu memiliki gonad, yaitu sebagai organ reproduksinya yang berupa sepasang ovarium. Nah, dapat teman-teman lihat sepasang ovarium ini bentuknya memanjang dan longitudinal dan berwarna kekuningan pada saat matang. Tentunya gonad ini memiliki fungsi untuk menghasilkan ovum ataupun sel telur. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada ikan terdapat di jantung ikan. Nah, jantung pada ikan ini terletak di belakang posterior insang. Adapun sistem peredaran darah pada ikan ini ada sistem peredaran darah tertutup dan tunggal, di mana darah hanya satu kali masuk ke jantung, kemudian dalam satu kali peredaran darah, darah selalu berada dalam pembuluh darah tersebut. Oke, saya akan mengambil sampel jantung pada ikan nila ini. Nah, dapat teman-teman lihat jantungnya masih bergerak-gerak dan berdetak. Adapun bagian dari jantung itu terdiri dari atrium, ventricle, sinus venosus, dan bulbus arteriosus. Sistem saraf otak. Sistem saraf pada ikan terletak pada otak. Nah, saya akan mengambil sampel otak pada ikan terlebih dahulu. Berikut merupakan struktur dari saraf pada otak ikan. Yang pertama, telencephalon, kemudian yang kedua, diencephalon karena jumlahnya ada 2. Kemudian mesencephalon, kemudian metencephalon, dan mielencephalon. Sistem otot. Nah, inilah gambaran dari sistem otot pada ikan. Untuk yang di tengah itu namanya vertebrae atau tulang belakang pada ikan. Kemudian ini merupakan spektrum horizontal. Lalu yang ini merupakan spektrum vertikal. Kemudian pada bagian ini merupakan epoksial dan pada bagian ini merupakan hipoksial. Nah, pada bagian tengah ini merupakan myomer. Kemudian yang sebelah sini merupakan myotom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.